Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat Mangamaseang Makassar menyambut dengan penuh sukacita Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Pada ibadah hari ini, kita akan menggunakan tata ibadah penutupan bulan pelayanan dan kesaksian Pelkes GPIB. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan iman kita semakin diteguhkan. Pemberita firman Tuhan hari ini adalah Bapak Pendeta Mikael Taruklabi, Pendeta Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Salam kasih dari Bergungkat dan Entebbe. Kami dari Kami sebagai bagian dari GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam, Kalimantan Barat, mengucap syukur karena mendapatkan kesempatan untuk menyapa dan memperkenalkan diri. Bajem Galilea Berungkat dan Pospolkes Hosiana Entabai terletak sekitar 6 jam dari kota Pontianak. Sebagian besar warga jemaat kami adalah orang Dayak Sisang yang bertani dan berkebun. Semboyan khas dari daerah kami ialah tutuhnya tiup akan nyamidop, mudip beradat kenasih tempa, yang dijawab betuah beruntung. Semboyan ini berarti cari akal untuk hidup saling menghormati satu sama lain, dikasihi Tuhan. Bajem Galilea Berungkat terdiri dari 71 kakak, sedangkan Pospolkes Hosiana Entabai terdiri dari 45 kakak. Demikianlah salam kasih dari Berungkat dan Entabai. Selamat beribadah dan Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata adalah semboyan suku Dayak, terutama yang tinggal di Kalimantan Barat. Semboyan ini menyuarakan 3 falsafah hidup orang Dayak. Pertama, untuk hidup adil kepada sesama manusia, Adil Katalino. Kedua, hidup dengan bercermin ke surga, Bacaramin Kak Saruga. Dalam arti mengusahakan kebaikan, kedamaian, nilai-nilai moral, dan etika. Terakhir, bernapas ke Tuhan yang Maha Esa, Basengat Kak Jubata, yang mengingatkan tentang pentingnya hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dan berperilaku selaras dengan ajarannya. Semboyan ini selaras dengan ajaran Kristus yang mengutamakan hukum kasih, yakni kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Hari ini kita akan mendalami cinta kasih Allah yang adil, penuh kepedulian dan menjunjung kesetaraan. Jemaat, mari bersaat teduh. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Mari kita tabiskan ibadah kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan 35 yang menyatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian nats pembimbing. Terimalah salam dari Tuhan, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, mari mengaku dosa kita. Mari mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, kami seringkali sibuk mencari kenyamanan diri. Pada akhirnya, kami meninggalkan jalan-Mu dan mengabaikan perintah-Mu. Dosa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kekerasan terjadi di mana-mana. Kami pun mengabaikan harkat dan martabat orang lain. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, Tuhan, kami mengaku bahwa kami terlalu sering menggunakan waktu untuk kepentingan diri sendiri. Kami peduli kepada orang yang tidak memperoleh haknya. Kami mengabaikan mereka yang lapar dan miskin. Kami menutup mata ketika orang lain kehilangan harap. Kami lupa bahwa Tuhan telah menjadi teladan kasih dan kepedulian. Pada akhirnya, mulut kami menyatakan bahwa kami percaya
tetapi perilaku kami lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Engkau. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, dengan cinta kasih yang besar, Engkau memberikan akal budi bagi kami. Pengetahuan kami bertambah dengan teknologi semakin maju. Namun, hati kami kosong karena terlalu sering mengabaikan tuntunan Roh Kudus. Alhasil, kami tidak lagi mengelola bumi seperti harapan-Mu. Kami justru merusak bumi dan menyakiti sesama kami. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Banyak senjata alat pembunuh makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 12 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun alangkah indahnya kita dengarkan dulu kesaksian pujian secara berturut-turut. Yang pertama, Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, dan dilanjutkan paduan suara sektor pelayanan 9 GPIB Jemaat Mangamaseang. Kami persilakan.
Terima kasih kesaksian pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu, Opa Oma, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, dalam ibadah minggu pagi ini, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersama akan mendalami kekayaan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan dibaca dan diberitakan boleh memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah rindu untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11
yang menyatakan demikian. Anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye berasal dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. Mereka mendekat, lalu berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah meninggal di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk dalam umat yang bersepakat melawan Tuhan, dalam umat pengikut Korah. Sesungguhnya ia telah meninggal karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hilang dari tengah-tengah kaumnya? Hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Engkau harus mengalihkan kepada mereka hak atas milik pusaka ayah mereka. Kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati tanpa mempunyai anak laki-laki, kamu harus mengalihkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak perempuan, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Jika ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Ya, saya percaya nanti kita pulang, kita pasti diberkati Tuhan. Terima kasih untuk 15 orang yang katakan amin. Dan saya yakin, kalau Tuhan izinkan kita menikmati hari esok, kita pasti hidup berkelimpahan dalam Tuhan. Lumayan. Kalau PKP Bahtera Kasih, dorang sobanya berkatnya. Karena dorang saya doakan terus ini. Baru amin lagi. Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu untuk menjangkau pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu apa yang ada di dalam kitab ini. Bilangan adalah salah satu dari 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Bapak Ibu menjadi pembaca Alkitab yang setia, Bapak Ibu pasti akan tahu
bahwa hampir secara keseluruhan kitab Kejadian itu dia berbicara tentang penciptaan. Makanya pasal 1 dimulai gitu kan, tentang penciptaan. Dan Kejadian di akhir pembacaannya itu berbicara tentang Yusuf. Yusuf yang meninggal gitu ya. Lalu kalau Bapak Ibu juga menjadi pembaca Alkitab yang setia, di dalam kitab Keluaran itu dimulai beberapa peristiwa tentang bagaimana umat Allah itu keluar dari tanah perbudakan, kitab Keluaran itu. Dan juga di sana mereka tiba di Gunung Sinai, di mana mereka menerima 10 firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kitab Imamat. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Imamat, maka di sana ditulis orang Israel itu mereka berkemah di tabernakel. Tabernakel itu kemah suci. Dan mereka juga diajarkan bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Karena pada masa dulu kan mereka ada di tanah Mesir. Gitu. Jadi kitab Imamat itu mengajarkan mereka panduan cara menyembah Tuhan yang benar. Lalu kitab kita pada pagi ini berbicara tentang bilangan. Israel mulai berkemas untuk meninggalkan Gunung Sinai menuju ke tanah perjanjian dan mereka ada buat kesalahan di sana. Mereka buat kesalahan kepada Tuhan, lalu mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan kitab bilangan ini adalah juga merupakan kitab sensus. Kitab sensus. Dan juga terakhir kitab ulangan. Kitab ulangan ini berbicara tentang bagaimana pembaharuan janji sebelum mereka nanti masuk ke tanah perjanjian. Di sana mereka akan mendapatkan banyak perjanjian-perjanjian kesepakatan antara Allah dan umat. Dan di sana juga merupakan perpisahan terakhir dari seorang nabi yang sangat dikenal, yaitu Nabi Musa. Jadi 5 kitab itu berbicara tentang beberapa hal tadi. Lalu apalagi yang ada dalam kitab ini, saya ketika mempersiapkan bagian Alkitab ini, khotbah ini Bapak Ibu, lalu saya berpikir apa kaitannya tema kita pada saat ini, yaitu menyuarakan kesetaraan dengan kitab bilangan. Saya siapkan, lalu saya berjumpa, oh ternyata ada maksudnya. Tema dengan kitab bilangan. Dan itu sangat luar biasa. Ternyata ada kaitannya. Kaitannya yaitu ada kaitan teologinya dan ada kaitan kontekstualnya pada masa itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam bahasa Indonesia, siapa guru di sini? Guru yang benar ya, bukan guru palsu. Dalam bahasa Indonesia, kata bilangan itu berasal dari kata dasar bilang, yang berarti hitung. Jadi seseorang yang masuk dalam hitungan atau sensus berarti diakui keberadaannya. Gitu. Tadi kan saya sudah bilang, kitab bilangan itu berbicara tentang sensus. Dan juga Bapak Ibu, kalau kitab ini berbicara tentang sensus, lalu di mana terdapat sensusnya itu? Sebelumnya ada satu pasal yang sangat mendekati, di mana sensus pertama itu terjadi pada pasal 1 ayat 3. Itu sensus pertama itu di kitab bilangan. Di mana anak laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, mereka dipersiapkan untuk menuju medan pertempuran. Mereka dipersiapkan untuk berperang. Karena tadi saya bilang bahwa pada saat mereka mau masuk di tanah perjanjian,
itu banyak bangsa-bangsa asing di sekitar Israel. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, tidak mengenal Allah yang hidup di sana. Makanya mereka dipersiapkan. Makanya di dalam kitab Keluaran Bapak Ibu, sampai detik ini Tuhan tidak melepas janji dan penyertaannya kepada bangsa itu. Makanya kalau berperang dorang berperang tidak perlu bangsa-bangsa lain. Karena mereka mengakui bahwa janji Tuhan itu tetap ada di tanah ini. Mau berperang sendiri pun mereka berani. Karena itu janji itu tuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sensus pertama ini anak laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas mereka dipersiapkan. Dan perempuan itu tidak masuk dalam hitungan itu. Itu sensus yang pertama. Lalu sesudah itu dimulailah sensus yang kedua. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di dalam pasal 27, dalam pembacaan kita, ketika anak-anak perempuan Zelofehad maju menyuarakan hak mereka, mereka menuntut agar nama ayah mereka tidak dihapus dari hitungan pembagian tanah. Mereka meminta haknya. Karena pada masa itu berlaku hukum bahwa anak perempuan tidak memiliki hak. Tapi apa rencana Tuhan? Kelima anak perempuan ini datang kepada Musa. Dia menyampaikan hal-hal yang memang itu masuk dalam pertimbangannya Tuhan. Mereka bilang, ayah kami bukan seorang ayah yang pemberontak. Ayah kami itu bukan seorang ayah yang mau meninggalkan Tuhan. Enggak. Ketika didengar oleh Musa, apa yang Musa kerjakan? Dia sampaikan pada Tuhan. Makanya tadi waktu dibaca, apa kata Tuhan? Memang benar, dia harus dapat. Aturan manusia beda dengan aturannya Tuhan. Dia harus dapat haknya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan dikabulkannya tuntutan mereka, maka kaum perempuan ini dibilang, dihitung, dan diakui sebagai pribadi yang sah di mata Tuhan dan juga di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka dapat haknya. Tidak bisa tidak. Lalu yang kedua, apa tujuan ditulisnya kitab ini? Tujuan dari ditulisnya kitab ini menunjukkan bahwa Allah Israel, Allah kita, Allah yang kita sembah sampai detik ini adalah Allah pembela kaum yang lemah. Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah hari ini, Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu membela bagi setiap insan yang lemah. Bagi kaum marginal. Artinya apa? Bahwa dulu di Israel, di bangsa-bangsa asing, penyembahan berhala mereka yang tidak mengenal Allah Israel. Dewa-dewa itu seringkali digambarkan hanya membela raja. Dewa. Dulu dalam kehidupan bangsa asing, dewa-dewa itu selalu membela kaum lelaki dan penguasa. Tapi dalam pasal 27 ini, Allah ingin menunjukkan kepada Israel bahwa Dia adalah Tuhan
yang mampu mendengar. Dia bukan Tuhan yang tidak mau mendengar. Di pasal 27 ini, dia tampil menjadi Tuhan yang mau memperhitungkan dan membela hak-hak orang yang terpinggirkan. Yang lemah diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, pasal 27 mau katakan di hadapan Allah, martabat manusia tidak ditentukan oleh status sosial atau gender. Enggak. Tidak. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Kita semua sama. Yang membedakannya adalah sifatnya. Yang beda itu sifatnya. Satu di samping saya tukang bicarain orang. Gitu. Kok ditegur itu? Yang beda apa? Sifatnya. Ada satu teman jemaat setiap saat ngomongin orang. Tukang ngomongin nih satu ini. Nggak bisa lihat kalau tidak mulutnya itu ngomongin. Tidak ada di Mangamaseang. Tidak ada. Kalau saya bilang ada, besok tidak dipanggil. Tidak ada. Ada lagi satu sifatnya apa? Suka kompor-komporin. Yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya kita menjadi tahu. Iya kan? Begitu. Kita semua ini sama di mata Tuhan. Yang membedakannya hanya sifatnya. Lalu ketiga, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Pesannya cuma satu. Tidak usah banyak-banyak Joe. Satu Jo. Jemaat GPIB Mangamaseang dan kita semua yang ada di tempat ini harus menjadi jemaat yang memiliki ruang aman bagi orang-orang yang lemah. Jemaat ini harus menjadi ruang yang aman bagi mereka yang lemah. Kisah anak-anak perempuan Zelofehad mengingatkan gereja bahwa iman tidak boleh dipisahkan dari keadilan sosial. Kita dipanggil untuk meneladani bagaimana Musa. Musa dengar, dia buka hatinya. Mereka yang selama ini tidak bersuara, itu didengar. Seperti siapa? Orang miskin, janda, duda, anak yatim, anak piatu, dan kaum lemah. Gereja harus mendobrak, gereja itu harus aktif. Mendobrak tembok-tembok, sekat-sekat tradisi atau budaya yang mendiskriminasikan orang. Gereja tuh harus hadir di sana. Kadang kan banyak gereja tuh, di gereja-gereja besar, kalau ada orang berada, kita juga orang berada loh. Kita ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Siapa yang bilang kita bukan orang berada? Kita orang berada. Kadang di gereja-gereja besar, orang berada
perlakuannya beda. Apalagi ketika ada gereja membutuhkan pengadaan apa? Proposal jalan. Proposal jalan. Kita yang biasa-biasa, yang orang berada juga, proposal tidak datang. Itu kan so beda itu. Itu kan beda. Datang dalam persekutuan, kita lihat, dia orang berada, dia orang yang berpengaruh, dia orang yang memiliki kedudukan. Datang dalam ibadah, silakan dibawa dia sampai ke depan. Tapi bukan depan mimbar. Perlakuannya beda. Beda. Di gereja besar, karena dia orang berada, dia orang mampu, dia orang hebat, dia mampu menyumbang lebih dari orang lain, ditulis namanya di tembok gereja, dibikin prasasti. Terima kasih keluarga A, ngeri, ngeri. Memang dunia ini agak lain. Kan seperti itu yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini di atas mimbar ini saya mau sampaikan kepada saudara semuanya, mulai hari ini kita semua diakui dan dihitung oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kerjakanlah hal yang baik dalam bumi ini. Sebelum kita mengakhiri hidup ini, kerjakan yang baik. Yang masih buat dosa, yang masih berjudi, judi online, dan judi-judi yang lainnya, berhenti. Tinggalkan semuanya itu. Karena kita mau diperhitungkan oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Mungkin seperti itu Joe, jangan panjang-panjang. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati masa depan kita semuanya. Amin. Kita menyanyi. Alam dunia penuh kerusuhan.
Mari bersama kita berdiri. Kita berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita ucapkan pengakuan iman dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk sebelah akan ada di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada minggu pagi ini Tuhan boleh memberkati ruang kehidupan pribadi kami dan ruang kehidupan rumah tangga kami. Kami bersyukur, kami telah memuji memuliakan namamu, kami juga telah mendengarkan sabdamu. Firman telah ditabur, kiranya firman ini boleh senantiasa tertanam dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang ada di sorga, saat ini kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan boleh memberkati akan kehidupan pribadi kami, kehidupan rumah tangga kami. Berkati keutuhan rumah tangga kami, berkati masa depan keluarga kami. Agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya atas penyertaan dan kehendak Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, secara khusus kami mau berdoa bagi warga jemaat sektor pelayanan 3, bagi keluarga Lawrence, Pinontoan Tenda, keluarga Erik Deptios Wati, keluarga Christian Julius Paliaman Nontah, keluarga Evi Tobing Pandelaki. Bapa yang ada di sorga, nama-nama yang kami sebutkan tadi, mereka juga membutuhkan kehadiran Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, nyatakan kebaikan-Mu, agar apapun yang sedang menjadi gumul juang mereka, Tuhan yang boleh memenuhi semuanya itu. Bapa yang ada di sorga, dalam syafaat ini kami mau berdoa bagi pelayanan bergereja yang ada di GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan ketua majelis jemaat bersama dengan keluarga, pendeta jemaat bersama dengan keluarga, dan juga kami mau berdoa bagi majelis jemaat, diaken dan penatua. Kiranya Tuhan boleh memberkati juga pelaksana harian majelis jemaat, BPPJ yang ada, unit-unit misioner yang ada, pelayan PA dan PT yang ada, bahkan mungkin ada kepanitiaan yang ada di jemaat ini. Dan bagi kami yang terlibat aktif dalam ibadah ini, majelis jemaat bertugas, organis, kantoria, kesaksian pujian, paduan suara, pelkat, PKP, GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, dan paduan suara sektor pelayanan 9 GPIB Jemaat Mangamaseang, dan juga tim multimedia, operator LCD, sound, dan kameramen. Biarlah juga Tuhan boleh memberkati akan pegawai kantor gereja yang ada. Bapa yang ada di sorga, ketika Tuhan memakai kami dalam melayani di jemaat ini, dan pada pagi ini, biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami memohon, biarlah Tuhan tolong kami, agar di saat kami melayani, biarlah pelayanan ini kami kembalikan kepada pemilik pelayanan yang seutuhnya. Tuhan yang ada di sorga, kami juga tidak lupa berdoa bagi sukacita dalam minggu berjalan ini, dalam ulang tahun kelahiran perkawinan kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati sukacita kami,
Berkati kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolong angkat sakit penderitaan kami, agar dengan satu keyakinan kami percaya, pasti Tuhan sembuhkan kami dengan kuasa ilahi. Kami juga mau berdoa bagi Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan John Arhanud 4 AAY. Biarlah Tuhan boleh memberkati pimpinan bersama dengan jajaran dan prajurit yang ada. Kiranya dalam mengemban tugas sebagai abdi negara, hubungan yang telah terjalin baik, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga tidak lupa mau berdoa, biarlah Tuhan boleh memberkati akan kehidupan kami pada hari esok. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar dalam menjalani hidup ini, biarlah kami menjalaninya bersama dengan pemilik kehidupan ini. Selesai ibadah ini, kami akan pulang meninggalkan rumah Tuhan yang kudus ini. Mari Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, tibakan kami dengan selamat, agar kami dapat bersuka cita untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Masih banyak yang hendak kami pohonkan, tapi hamba-Mu ini hanyalah manusia yang penuh dengan dosa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil mempersiapkan persembahan syukur di tangan, kita dengarkan kesaksian pujian secara berturut-turut. Paduan suara sektor pelayanan 9 dilanjutkan Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Kami persilakan.
selama-lamanya. Kicau burung menyambut sambutan, teriak kemuliaan untuk bunga di taman lestarikan aroma cintamu. Ombak samudra menderu memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku tatamu dan abadi selama-lamanya. Pada janji Tuhan, Dia besertaku di sepanjang waktu. Ku angkat suara memuji nama-Nya. Ku pegang teguh pada janji-janji-Nya. Aku berpegang pada janji Tuhan. Saat ketakutan datang menerpaku, ku pasti menang karena firman-Nya. Ku pegang teguh pada janji
Jemaat, marilah kita memberi persembahan dengan sukacita sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin, dan pundi berwarna merah untuk dana bulan Pelkes GPIB tahun 2026. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kiranya berkenan di hadirat-Mu dan dapat digunakan untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan di dunia ini. Kami juga hendak menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Maka ajarlah kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, agar nama-Mu senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta Jemaat hari ini, Minggu tanggal 28 Juli 2026. Ucapan terima kasih, Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Mikael Taruklabi, pelayan pujian Paduan Suara Sektor 9 Mangamaseang, Paduan Suara Pelkat PKP GPIB Bahtera Kasih. Organis Saudari Kesia Sasiang, pemandu lagu Ibu Herlina Poniman, operator multimedia MJM Multimedia. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beserta keluarga. Bidang Teologia, Persidangan Gerejawi, Ibadah Hari Minggu, Pelkat, dan Keluarga. Ibadah Hari Minggu, Pelkat PA, dilaksanakan setiap hari Minggu, pukul 08.00 WITA, di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Ibadah hari Minggu Pelkat PT mulai hari Minggu pada tanggal 5 Juli 2026 dilaksanakan di 3 tempat ibadah sebagai berikut. Yang pertama, Gedung Serbaguna Mangamaseang pukul 09.30 WITA, dan Rumah Keluarga Lumiondong dengan alamat Telkomas Jalan Telepon 1 nomor 39 pukul 09.00 WITA. Dan Rumah Keluarga Presiden R. Mutong Mandiangan dengan alamat Kompleks Unhas Antang Blok A nomor 8 pukul 09.00 WITA. Demikian untuk diketahui warga jemaat, sangat diharapkan kepada orang tua adik teruna untuk dapat mengarahkan anak-anaknya mengikuti ibadah di tempat ibadah terdekat. Ibadah pembinaan Pelkat GP Gabungan hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Ibadah pembinaan Pelkat PKP Gabungan hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Ibadah keluarga hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10 untuk sektor genap dalam bentuk PA. Ibadah Pelkat PKB Gabungan hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Jerils Christophen, anggota Gereja Toraja Jemaat Sudiang Makassar, dengan Saudari Iren Kristafini Pualilin, anggota sektor pelayanan 4 GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar.
pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 di Gereja GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar. Pengumuman pertama. Bidang pelayanan dan kesaksian, berita duka telah dimuliakan Tuhan almarhum Bapak Yusuf Moses Marcelino Samsudin Tojeng dalam usia 71 tahun 7 bulan, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6. Pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 di Makassar. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 di Makassar. Yang kedua, almarhumah Ibu Elsa Pimpin Kansil dalam usia 76 tahun. Ibu kandung dari Ibu Mutiara Tendian Pimpin, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5. Pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 di Siau, Sangir. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat, 26 Juni 2026 di Siau, Sangir. Yang ketiga, almarhumah Ibu Orpa Papendang dalam usia 73 tahun 7 bulan. Kakak kandung dari Bapak Jonathan Papendang, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 5 pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 di Batam. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di Batam. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menghibur dan menguatkan segenap kaum keluarga yang berduka. Bidang PPSDI, PPK, Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Bidang pembangunan ekonomi gereja, imbauan menghimbau kepada warga jemaat yang untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayatnya yang ke-2b. Bidang Inforkom Litbang, lowongan pekerjaan, GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar membuka lowongan pekerjaan pada posisi tenaga keamanan, security, dan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga Jemaat GPIB. Yang kedua, pria, batas usia 22 sampai dengan 40 tahun. Sehat jasmani dan rohani, melampirkan surat keterangan dokter, jujur, tekun, dan bertanggung jawab. Pendidikan minimal SMA, SMK sederajat. Mampu bekerjasama dalam tim dan dapat menjaga kerahasiaan. Melampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Yang pertama CV, yang kedua fotokopi jasa terakhir, yang ketiga fotokopi KTP dan kartu keluarga. Yang keempat, vas foto terakhir ukuran 4x6 2 lembar, surat keterangan berbadan sehat dari dokter, dan keenam surat keterangan catatan kepolisian. Lamaran dan CV dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar pada hari jam kerja Selasa sampai Jumat pukul 08.00 sampai 17.00 WITA. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2026. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini. Terhitung tanggal 28 Juni 2026 sampai dengan 4 Juli 2026.
Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 71 orang, wanita 176 orang, jumlah 247 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini. Dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jumat, selamat hari Minggu. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan pulang, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Bapak dan Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.